saya itu sangat-sangat percaya dengan intuisi saya. Saya berintuisi, bahkan ketika saya mau melakukan seminar juga, saya berpikir, intuisi saya itu bilangnya di tanggal berapa, mau di kapan hari, mau bagaimana. Itu saya percaya banget intuisi saya. Bahkan ketika saya mau melakukan bisnis, saya selalu bilang ke sahabat saya, Silva, saya mau lakukan bisnis ini. Intuisi saya bilang kayak gini. Kayak gitu loh, Mas. Dan ketika ada orang yang bertanya, kemarin baru terakhir ada orang yang nanyain, mau nikah nggak sama saya? Ada loh yang nanyain. Terus saya bilang, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa. Temenku ini ada pertanyaan nih. Apa? Kan belum menikah. Lah gimana kalau ada peserta kelas? Kak, gimana sih? Aku tuh pengen ikut kelas kakak biar cepet dapat jodoh. Yang ngajarin udah dapat jodoh. Karena, itu jawabannya gimana? Saya bukan tidak dapat jodoh ya Mas, ya banyak yang lamar, tapi saya nggak mau. Oh oke. Kenapa saya nggak mau? Ya karena saya belum mau. Oke. Bukan menolak rezeki ya Mas ya, bukan. Tapi saya ngerasa Kriterianya terlalu tinggi paling ya? bukan Mas. Bukan apa? Belum gini loh Mas. Saya tuh mungkin ada tipe juga ya Mas ya. Mungkin karena saya Capricorn ya. Jadi saya cuma bisa menikah sama orang yang saya sukai. Jadi kalau saya melihat seseorang, wah, beneran loh Mas. Saya tipikal orang yang saya yang pepet gitu loh Mas. Ini sudah berharap nih. Mudah-mudahan saya... Dari tadi ketawa terus ya. Dari tadi semangat sendiri. Enggak, tapi gini, kalau misalnya dalam relationship gitu, Kak Roma gitu, kadang kan orang tuh semakin dikejar, itu kan semakin kemudian orang itu menjadi tidak menarik di hadapan kita. Siapa yang bilang Mas? Semua yang saya deketin mau tuh. Ketika kemudian misalnya, aku ada Cok, ketika kemudian banyak sih orang yang punya prinsip, semakin kemudian cewek itu ngejar tuh semakin kurang menarik gitu. Banyak yang kayak itu banyak. Terus misalnya dalam konteks bekerja juga, dalam Islam misalnya diajarkan bekerjalah kamu seolah-olah besok itu sudah nggak ada kesempatan untuk bekerja lagi atau hari terakhir atau apa namanya gitu. Sementara dalam ilmu pengembangan diri, ilmu vibrasi gitu, makin kemudian kita tidak berharap, makin kemudian kita bisa letting go, itu justru semuanya bisa mudah terjadi. Nah ini kan paradoks. Nah, kapan kita ini harus kemudian ngambil state untuk kemudian memukul, menyerang, dan kapan kemudian kita harus melepas, bertahan tuh gimana? Mutusinnya itu gimana? Wah, ini ilmunya udah luar biasa ya Mas ya. Ini tentang cinta dulu ya. Soalnya begini, ketika saya mengejar seseorang, saya udah letting go. Dari awal saya udah letting go, Mas. Dari awal saya udah tahu, kalau lu pilih saya, kalau kamu pilih saya, alhamdulillah. Kalau kamu nggak pilih saya, kamu yang rugi. Masa depan suram gitu ya. Pilih. Ya, dalam pikiran saya kayak gitu ya, Mas ya. Dalam pikiran saya, nggak tahu orang lain kayak gitu. Dan ketika saya mendekati dia, bukan seperti, ayo pilihlah aku menyukaimu. Enggak kayak gitu. Dekatnya nggak kayak gitu. Jadi dekatnya itu pelan. Jadi selangkah demi selangkah. Tapi saya juga mengejar mimpi saya juga mengejar langkah saya kayak gitu loh Mas. Ibaratnya saya cuma bilang secara berbisik, hey, ada aku loh di sini. Hey, aku ada loh di sini. Secara pelan, halus kayak gitu loh Mas. Dan ketika dia mulai memanfaatkan saya akan narik diri. Dan ketika dia butuh saya akan masuk. Jadi tarik ulurnya kuat Mas. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana mendapatkan jodoh Kak Roma, saya bisa kasih tahu kenapa Mas. Karena banyak banget peserta-peserta yang melakukan sesi private kayak gitu, itu kan mereka cerita tentang pernikahan. Jadi ada sedikit baik lebihnya, itu saya catat dan saya pelajari. Seperti yang saya pernah kasih tahu, bahwa kecerdasan yang saya miliki adalah membaca pola. Semoga Allah memudahkan saya untuk membaca pola ke depannya. Karena ketika kita mengakui, pasti Allah uji. Semoga Allah mengizinkanku di masa depan seperti itu lagi. Kayak gitu. Karena ketika kita bilang, Mas, makanan yang itu enak. Kita bawa orang, nyoba, makanannya zong. Ya Mas ya? Makanya saya ucapin, semoga Allah mengizinkan saya membaca pola lebih baik di masa depan lagi. Kayak gitu. Itu untuk yang nomor 2. Aduh, kalau percintaan kayaknya bakalan panjang banget ya Mas kalau saya rinci. Skip lah ya. Tapi mungkin nggak Mas, pekerjaan wanita karir itu malah jauh dengan jodoh ya? Saya punya beberapa teman kan, itu karirnya nambah tapi jodohnya tambah
nggak jelas juga gitu loh. Tapi teman kita yang jadi pejabat kayak gitu juga kali ya. Iya. Mungkin karena gridnya dia juga menyesuaikan kan. Menyesuaikan. Tinggi juga kan. Tapi sampai kapan Mas? Sampai saat ini belum nikah itu. Iya. Apa nggak khawatir adem gitu atau gimana? Mending nggak usah nikah deh. Tapi kenapa sih ya banyak loh orang-orang itu sekarang yang cerdas-cerdas, yang IQ-nya di atas rata-rata, itu justru malah menghindari pernikahan. Saya bukan menghindari pernikahan, Mas, cuman belum ngerasa waktunya aja. Bukan Kak Roma, bukan Kak Roma. Nggak apa-apa, saya jelasin dulu, Mas. Saya nggak tersinggung, beneran saya nggak tersinggung. Karena memang saya yang dari awal nggak mau. Oke. Nanti aja. Saya tahu itu belum waktunya, karena saya itu sangat-sangat percaya dengan intuisi saya. Saya berintuisi, bahkan ketika saya mau melakukan seminar juga, saya berpikir, intuisi saya itu bilangnya di tanggal berapa, mau di kapan hari, mau bagaimana. Itu saya percaya banget intuisi saya. Bahkan ketika saya mau melakukan bisnis, saya selalu bilang ke sahabat saya, Silva, saya mau lakukan bisnis ini. Intuisi saya bilang kayak gini. Kayak gitu loh, Mas. Dan ketika ada orang yang bertanya, kemarin baru terakhir ada orang yang nanyain, mau nikah nggak sama saya? Ada loh yang nanyain. Terus saya bilang, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa. Temanku kuliah juga yang sekarang belum nikah juga nanyain kamu, tapi langsung aku jawab, kamu bukan gridnya, bukan levelnya dia. Serius demi Allah, Mas, aku mau dong kenalin dia narasumbermu itu. Sumpah serius, Kak, kamu bukan tipenya dia, sorry. Ini mesti nonton orangnya. Belakangku tuh ada yang lagi apa tuh namanya, suaminya digondol siapa nggak tahu gitu ya. Kasih aja. Ini clip on-nya mau aku kasihkan ya. Maksudnya kayaknya bakal banyak hal yang perlu ditanyakan langsung, dan aku rasa relate, terhubung gitu ya. Karena dari tadi bener dari tadi. Kasih aja. Astagfirullahaladzim. Silakan Ibu kalau mau bertanya silakan. Namanya Bu Ina. Baik Bu Ina. Assalamualaikum Kak Roma, salam kenal. Salam kenal Ibu. Senang bisa bertemu langsung. Masya Allah, saya juga. Cantik, pintar, Masya Allah. Amin, Alhamdulillah. Kak Roma, Ya. ada yang ingin saya tanyakan. Baik. Jadi gini, tadi pas Kak Roma cerita yang ada, Kak Roma, Mas Hendra cerita yang si suami ditinggalkan istrinya, Oke. suami ditinggal istrinya. Oke. Ini kebalikannya. Istri ditinggal suaminya. Karena Digondol garangan. Setiap berantem. Setiap Cekcok ya. cekcok itu Iya. si suami selalu meninggalkan rumah gitu loh. Oh, oke. Dan si istri ini harus merayu untuk pulang, minta maaf baru dia mau pulang. Dan ini terjadi bukan sekali dua kali. Iya. Dan pada akhirnya terakhir itu si istri udah Enough. udah capek gitu. Oke. Karena kan udah berusaha untuk meminta balik, minta maaf, tapi ternyata kemudian ya kayak mohon maaf ya, si suami merasa di atas gitu. Lu yang butuh gue, Oke. ngapain gitu loh. Terus akhirnya enough gitu loh. Oke. Ayo udah terserah lo dah gitu. Oke. Akhirnya ya sudah. Akhirnya dengan tenang, maksudnya ya udah, akhirnya si istri menarik diri nih. Oke. Dengan kan karena udah ada anak ya. Iya. Kan awalnya berpikir ini rumah tangga udah belasan tahun ada anak. Jadi kita berpikir ke anak kan, karena mental anak juga pasti kena gitu loh. Dan pada akhirnya karena enough ya balik ke belakang, ya sudahlah. Maksudnya mundur menenangkan diri, alhamdulillah. Bisa tenang. Dan 4 bulan kemudian datang dengan bicara, maafin saya sudah mau mengurus. Dan ya si istri oke, ya sudah, mau bagaimana lagi gitu. Iya. Seperti itu. Itu Oke. bagaimana tuh Kak kalau Bagus. memang sudah Alhamdulillah dong. looping terus, kan berulang polanya seperti itu ya. Bentar, gitu. ini belum bercerai, Bu. Belum. Karena dia itu mau ngurus, yang mengurus dia gitu. Dia yang mau ngurus Bukan, semua. bukan maksud saya itu.
Apakah ini ibu yang ngalamin? Iya, saya sendiri yang ngalamin. Apakah ibu sudah siap? Saya waktu dia datang ke saya bicara itu, saya terus dia minta maaf. Ya udah, terus gitu. Apakah ada peringatan? Maksudnya peringatan gimana? Harus. Itu orang pasti sangat dekat dengan ibunya, right? Ya kan? Sama saya. Bukan. Oh, Si I. oh ya, sangat dekat dengan ibunya. Iya. Apapun yang Itu sifat perempuan. ibunya Ya. katakan, it's okay gitu. Oke, Ya. aku lakukan gitu. Sebenarnya bapak ini orang yang baik. Hanya saja dia itu lebih terinfluence sama ibunya daripada ayahnya. Sehingga sifatnya jauh lebih melekat dengan seorang perempuan. Iya, betul. Kayak gitulah ibu. Dan di sini ibu harus menjadi seorang perempuan, bukan menjadi seorang laki-laki. Ketika dia datang meminta maaf, kasih kata-kata yang tegas. Kamu adalah seorang laki-laki. Saya akan memberikan kesempatan hanya 2 kali. 1 kali ini saya maafkan. Jika nanti ini terulang kembali di kedua kalinya, sebagai laki-laki, ibu harus selalu mengungkapkan sebagai laki-laki. Sebaiknya kamu yang berpikir, bukan saya. Paksa dia, kayak gitu Mbak. Dia datang ke saya, Iya. itu Iya. bilang mau ngurus, sudah dipersiapkan. Iya, makanya tadi saya nanya, ibu apakah masih lanjut atau mau bercerai? Tergantung dia kalau saya. Gak apa-apa, kalau mau bercerai silahkan aja. Dia akan mengulangi pola yang sama, ibu Iya. gak usah khawatir. Iya. Ketika dia nanti menikah lagi, Iya. kecuali dia menikah sama orang yang kayak saya ya, Iya. yang enggak maksudnya yang Iya, tegas iya. kayak gini. Paham. Sekali dia kayak gitu, langsung melayang surat cerai, cerai aja, nikahi sama mama kamu, kayak gitu. Nikah aja sama mama kamu ya. Ngeri. Iya, Karena gini loh, ibu ya, kita sebagai perempuan ya kita harus jadi perempuan, bukan jadi seorang laki-laki. Iya. Kalau nggak bisa jadi laki-laki, ya nggak usah menikah. betul. Nah, tapi kan kita nggak bisa. Kita kan berbicara di case ibu. Kalau dia memilih untuk meninggalkan ibu, maka biarkan. Asal bukan ibu yang meminta cerai. Iya. Dia yang meminta, silahkan. Tapi ketika nanti dia mau balik, jangan terima lagi. Jangan terima, enough. Kayak gitu, cukup. Perjalanan saya dan kamu cukup sampai di sini. Segala kasih sayang dan cinta sudah saya ungkapkan dari cara kamu bulak-balik seperti seorang wanita. Itu ibu harus ditekanin kayak gitu. Yang ngambek, merajuk ya Mas? Iya, merajuk. Merajuk itu sangat identik dengan seorang wanita. Itu sebelum pisah ibu harus omongin ya. Biar nanti, tapi nggak usah deh. Balas dendam sama yang ke depannya. Iya, betul. Gak usah diamin aja. Kecuali dia mau ngajak rujuk, baru ibu jelaskan siapa dia. Tapi kalau dia nggak mau rujuk, diamin aja. Biar aja dia berputar-putar di situ. Karena dia dekat sama ibunya tuh dekat banget, sama kakaknya juga dekat banget. Oh my God. Buat laki-laki yang ada dalam ruangan ini, kalian boleh dekat sama ibu kalian boleh dekat sama kakak kalian, tapi jangan di copy paste sifatnya. Kalian itu adalah seorang laki-laki. Karena dia pernah selalu ngomong gini Kak Roma. Terserah ya, nggak tahu ya dia menonton apa enggak, ya terserah. Gitu. Baik ini. Yang bikin sukses saya seperti ini sekarang ini adalah keluarga saya. Baik. Gitu. Doanya itu Baik. doa mereka gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Alhamdulillah dong. Iya. Kalau dia berpikir kayak gitu ya Bu ya. Iya, Kasih aja, iya. iya silahkan, saya bilang gitu. Tuh. Monggo, saya bilang gitu. Itu anak kecil, kita nggak butuh berdebat sama anak kecil. Iya, ya ibarat kata anak kecil yang terjebak di Tubuh dewasa. tubuh orang dewasa seperti itu. Iya, ini sebenarnya menyedihkan sih Bu ya. Iya. Sebenarnya kita kasihan sama dia. Iya, Apalagi nanti ya Bu ya, kalau misalnya nih anak ibu nggak dapat sosok ayah, ini akan berulang ke anak ibu. iya, makanya saya tidak mau seperti. Anak ibu ada laki-laki? Ada yang kecil. Oke. Selalu ibu harus ulang-ulang ya, tentang kayak gini, selalu bisikin. Kamu tidak boleh memiliki sifat perajuk seperti ayah. Iya, Laki-laki itu harus seperti ini, harus seperti ini. Ibu ini butuh untuk dilindungi. iya, Jadi ibu bisa deketin dia kepada entah pamannya, entah. Tapi dijaga ya Bu ya, karena sekarang Iya. orang-orang pada aneh-aneh otaknya. iya betul. Jadi dideketin sama yang sosok laki-laki. Kayak gitu. Tapi ibu tetap harus menjaga karena banyak banget pedofil. Iya.